Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga kita selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah permudahkan seluruh urusan kita, baik urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Dan semoga dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kita, apapun yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saudara-saudaraku, pada video kali ini kita akan masuk ke pembahasan fikih mazhab Imam Syafi'i, di mana pembahasan yang pertama yaitu tentang mandi, di mana mandi ini termasuk ke bab toharoh atau bab penyucian diri. Ya, mandi pengertiannya adalah salah satu cara bersuci untuk menghilangkan hadas besar atau ghuslu. Ini pengertian mandi wajib. Ada juga mandi yang disunahkan, seperti mandi mau sholat Jumat, mandi mau sholat Idul Fitri, mandi mau sholat Idul Adha, mandi sembuh dari gila, mandi mau puasa Ramadan, mandi di malam bulan Ramadan, mandi baru masuk Islam, mandi setelah memandikan jenazah, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu contoh mandi sunnah, ya. Jadi pengertian mandi sendiri kalau kita simpulkan terdapat 3 kategori mandi, yaitu mandi biasa, mandi wajib, dan mandi sunnah. Bedanya di mana? Bedanya ada di niat kita. Kalau misalnya kita mandi tanpa berniat apapun, entah itu mau mandi sunnah, entah itu mau mandi wajib, maka mandi yang tanpa niat tersebut dihitung mandi biasa, seperti mandi yang kita lakukan sehari-hari. Nah, gitu. Catatan ketika seseorang itu berhadas besar, misalnya perempuan, sebenarnya dalam hal ketika memiliki hadas besar itu tidak boleh memotong rambut dan kuku. Namun apabila kepepet dan dilakukan pemotongan terhadap kuku dan rambut, maka ketika mandi besar, ketika mandi wajib, bagian tubuh yang terpotong tersebut harus diikutkan terlebih dahulu. Ya. Dan kembali berbicara kepada mandi wajib tadi, ada 8 syarat mandi wajib. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mengetahui 3 kefarduan mandi. Apa itu 3 kefarduan mandi? Yaitu pertama, niat pada saat jatuhnya air di bagian badan. Niat. Bagaimana lafaz niatnya? Lafaz niatnya secara global yaitu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhalillahi ta'ala. Sengaja aku niat mandi wajib membersihkan hadas besar di seluruh bagian badanku karena Allah Ta'ala. Nah, ini juga lafaz mandi junub. Kenapa saya sebut niat lafaz mandi wajib pada umumnya? Karena mandi wajib itu kalau seumpamanya laki-laki mau memasuki masa balik kan mimpi basah, maka niatnya niat ini. Ada juga niat mandi khusus seperti mandi haid, mandi nifas, mandi wiladah. Nah, itu niatnya ada tambahan sedikit.
Nah, nanti akan saya jelaskan. Kemudian fardu mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan dan lubang yang ada pada badan. Ya. Jadi air itu harus rata dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, semuanya harus kena air. Tidak boleh ada bagian badan yang tidak terkena air. Yang ketiga fardu mandi yaitu menghilangkan najis pada badan. Tujuan mandi kan adalah untuk membersihkan diri dari kotoran. Otomatis najis itu harus hilang dari badan. Kalau mandi tapi najisnya masih lengket di badan, itu percuma saja, tidak terhitung mandi wajib. Kemudian syarat mandi wajib yang keempat adalah memfardukan yang fardu dan mensunnahkan yang sunnah. Nah, tadi barusan kita membahas tentang fardu mandi. Kemudian apa sunnahnya? Sunnah mandi itu yang pertama berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum melakukan mandi wajib atau mandi besar ya wudu terlebih dahulu seperti wudu biasa. Kemudian menghadap kiblat, disunnahkan menghadap kiblat. Kemudian membaca ta'awuz dan basmalah dengan diniati zikir. Nah, ini kalau seumpamanya kita mandi di dalam WC atau di dalam toilet yang mana terdapat tempat untuk buang air, maka bacaan ta'awuz dan basmalahnya cukup dilakukan sir di dalam hati, jangan dilafazkan, karena itu adalah adab berzikir di dalam kamar mandi. Kemudian yang keempat, memulai dari kepala terlebih dahulu. Nah, jadi mandi wajib itu dimulai dari membasuh bagian kepala terlebih dahulu baru ke bawah. Dan yang kelima, setelah mandi dikeringkan dengan handuk, harus segera dikeringkan dengan handuk. Kalau nggak ada handuk ya pakai kain, yang penting ada sesuatu untuk mengeringkan badan. Ya. Kemudian yang kelima, syarat mandi wajib ialah menggunakan air mutlak. Menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Kita bahas sedikit di sini. Air mutlak adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya, artinya halal diminum dan sah dipakai untuk bersuci, yakni air yang turun dari langit atau air yang muncul dari bumi. Contohnya air hujan, air embun, air sungai, air laut, mata air alam yang berubah sifat airnya karena tidak disengaja, air yang telah dimasak atau panas atau didinginkan menjadi es yang telah dicairkan. Jika asalnya mutlak maka tetap masih menjadi air mutlak. Nah, itu pengertian dari air mutlak. Jadi air suci lagi mensucikan yang bersumber langsung dari alam, singkatnya seperti itu. Keenam, syarat mandi wajib adalah tidak ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Jadi air itu harus menyentuh kulit, tidak ada sesuatu yang mencegahnya. Misal ada plastik yang menempel di badan yang memungkinkan air itu tidak mengena bagian kulit yang ada di bawah plastik itu, maka plastiknya harus disingkirkan terlebih dahulu. Ya. Dan lain sebagainya. Ketujuh, tidak memutus niat. Dari awal mandi sudah melapaskan niat. Ya. Dan yang kedelapan adalah air sampai kepada 9 lubang yang ada di badan. Jadi kembali berbicara kepada fardu mandi tadi, meratakan air ke seluruh anggota badan dan lubang yang ada pada badan. Ternyata di syarat mandi wajib adalah juga sama, air harus sampai kepada 9 lubang yang ada di badan. Apa saja 9 lubang itu? 9 lubang itu yang pertama adalah kedua mata, ya. Kemudian kedua lubang pada telinga, kedua lubang pada hidung, 1 lubang pada mulut, dan 2 lubang kemaluan, yaitu dubur dan kubul. Ya, itu 9 lubang pada badan. Jadi air harus mengenai 9 lubang tersebut. Nah, kemudian apa yang menjadi sebab mandi wajib? Sebab mandi wajib yang pertama
keluarnya nutfah atau mani atau sperma bagi laki-laki, ya, dengan didasari apapun itu penyebabnya, bisa mimpi basah ataupun yang sengaja dikeluarkan, ya. Kemudian yang kedua, bertemunya dua khitan atau jima atau berhubungan suami istri. Ini setelah itu wajib mandi. Kemudian bagi perempuan menstruasi, ya. Kemudian nifas. Nifas itu air yang keluar ketika melahirkan anak, ya. Kemudian wiladah atau melahirkan anak. Nah, wiladah dengan nifas berarti satu kesatuan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ada orang yang melahirkan anak tanpa nifas. Nah, ini dalam kasus-kasus tertentu, ya. Kemudian yang terakhir, orang mati yang tidak mati syahid wajib dimandikan. Jadi memandikan mayit itu sebenarnya melakukan mandi besar atau mandi wajib kepada mayit. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya tadi seperti yang saya sebutkan. Niat secara umum yaitu nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhalillahi ta'ala. Aku berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar di seluruh badanku, fardu karena Allah Ta'ala. Itu niat secara umum, bisa digunakan untuk laki-laki yang balik setelah mimpi basah, setelah berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Kemudian ada juga niat mandi khusus, seperti niat mandi haid, nifas atau wiladah. Tinggal ditambahkan lafaz pada bagian ini, nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari minal haid kalau haid, minan nifasi kalau lagi nifas, atau minal wiladah kalau untuk niatnya wiladah, baru fardhalillahi ta'ala. Jadi saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid atau dari nifas atau dari wiladah, fardu karena Allah Ta'ala. Itu berbicara tentang niat. Nah, sebagai tambahan khusus di memandikan mayit, bila mayatnya banci. Nah, ini kebanyakan kasus kan di dunia secara umum pasti ada yang banci-banci, itu kan manusia juga, ya, dan dia pun pasti meninggal. Dan kita sebagai muslim fardu kifayah hukumnya untuk mengurusi jenazah. Kalau mayatnya banci, maka yang memandikannya laki-laki, karena asalnya adalah laki-laki. Begitu juga jika yang mayitnya banci tomboy atau wanita tomboy yang semasa hidupnya berperilaku, berpakaian, bersikap seperti laki-laki, maka yang memandikannya adalah wanita, karena asalnya adalah wanita. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, misalnya banci asli dari lahir. Loh, bagaimana banci asli dari lahir? Yaitu orang-orang tertentu yang memiliki kelamin ganda atau dalam istilahnya hermafrodit. Ya, ini kasus langka sebenarnya. Maka yang memandikannya tergantung saksi pada saat dia meninggal dunia, jadi laki-laki atau jadi wanita. Ya, itu perihal siapa yang berhak memandikan mayit. Nah, oke. Mungkin dalam video kali ini cukup sekian. Nanti pembahasan selanjutnya kita sambung pada video-video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan mengenai bab mandi ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama.
di lain kesempatan. Besar harapan kami video ini bermanfaat bagi kita semua sebagai umat muslim, dan kalau saudara-saudara sekalian merasa video ini juga bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain, silakan share video ini sebanyak-banyaknya agar mereka juga dapat melihat video ini. Demikian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.